Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja Darjat kategori 1 tahun 2022 Universitas Pakuan. Perkenalkan, saya Eyo Supaya Nugraha, guru SD Negeri 1 Cirahayu, Kecamatan Buragung, Kabupaten Kuningan, sekaligus mahasiswa PPG Darjat kategori 1 tahun 2022. Pada hari ini, Kamis tanggal 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi salah satu persyaratan mengikuti uji kinerja PPG kategori 1 tahun 2022 dengan mengambil materi pembelajaran tema 3 tokoh dan penemuan, sub tema 1 penemu yang mengubah dunia, pembelajaran ke-1. Mohon masukannya agar pembelajaran saya lebih baik ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang hebat. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah kalian masih dalam keadaan sehat. Itu tandanya kalian bisa mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik. Sebelum pembelajaran ini mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih. Untuk berdoa, Bapak persilakan kepada zikir. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Baik, terima kasih zikir sudah memimpin doa hari ini. Nah, siapa yang hari ini sudah hadir? Anissa, Sabli, sama Sisa. Adi sama? Fadli. Kemana katanya? Kalau Anissa, Baik, kita doakan mudah-mudahan teman kalian yang ada dalam keadaan sakit cepat diberi kesembuhan oleh Tuhan. Amin. Tanah air, marilah kita menyanyikan sebuah lagu nasional. Silakan kalian untuk berdiri. Kemudian apalagi tujuan teks eksplanasi, coba mengakhiri. untuk menggambarkan satu atau lebih peristiwa yang melibatkan kausalitas dan proses. Ya, bagus. Nah, itu materi pembelajaran kemarin. Nah, hari ini kita akan belajar tema 3 tokoh dan penemuan, sub tema 1 penemu yang mengubah dunia. Kali ini yaitu yang pertama teks eksplanasi, yang kedua rangkaian listrik, dan yang ketiga itu materi yang akan kita pelajari hari ini. Pembelajarannya itu yang pertama, melalui kegiatan pengamatan video dan membaca teks pada PPT, kalian akan mampu menganalisis informasi penting yang ada pada teks eksplanasi di dunia yang mendengar dan bahasa. Selanjutnya manfaat pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan kalian akan dapat menganalisis informasi penting pada bacaan. Yang selanjutnya, kalian diharapkan untuk dapat membuat rangkaian listrik sederhana. Dan yang ketiga, kalian diharapkan akan dapat menganalisis pengaruh penemuan listrik terhadap kehidupan sosial budaya. Nah, menurut kalian bagaimana kehidupan jika tidak ada listrik?
Lap ya. Kemudian apa lagi? Belajarnya jadi tidak sama. Kemudian apa lagi? Tidak dapat bekerja kembali karena apa? Karena gelap. Nah, kesimpulannya nanti apa? Listrik sangat penting bagi kehidupan ya, karena kita akan mendapatkan banyak sekali kemudahan dengan menggunakan listrik. Nah, sekarang kalian amati video pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Bapak doakan semoga semuanya sehat ya, sehingga bisa mengikuti pembelajaran ini dengan maksimal. Kali ini kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Lihatlah lingkunganmu di malam hari. Cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah, dan rumah kita. Listrik telah mengubah wajah dunia. Tahukah kamu siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik dan bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala? Kali ini kita akan belajar tentang sejarah listrik. Listrik pengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan tidak merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana yang pertama dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar, dan rangkaian paralel disusun secara berderet. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai, karena hanya terdapat lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang dan baterainya akan cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana ya anak-anak untuk menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Komponen-komponen yang ada pada lampu senter yaitu yang pertama baterai, fungsinya sebagai penyuplai arus listrik. Yang kedua adalah reflektor atau penutup lampu. Komponen yang sebaiknya digunakan untuk mengganti lempengan logam yang biasanya terdapat dalam rangkaian lampu di rumah adalah kabel tembaga yang dilapisi karet karena mampu menghantarkan listrik lebih baik dan menghindari korsleting. Nah, sekarang kamu akan coba membuat rangkaian listrik sederhana seperti pada senter. Tentukan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat satu rangkaian sederhana. Nah, seperti pada tabel berikut, kita akan melakukan suatu percobaan membuat rangkaian listrik sederhana. Maka bahan apa yang kita perlukan dan alat yang digunakan untuk membuat rangkaian tersebut. Jangan lupa kalian catat fungsinya, lalu jumlah yang diperlukan.
listrik terhadap kehidupan masyarakat di lingkungan. Pada tampilan pertama sebelum ditemukan listrik, dan pada tampilan kedua setelah ditemukan listrik. Sebelum ditemukan listrik, listriknya bagi menggunakan listrik alam. Namun setelah ada listrik, maka listriknya bagi menggunakan listrik listrik. Sebelum ditemukan listrik, komunikasi yang dilakukan secara tatap muka seperti wilayah saja. Nah, setelah kalian menonton video tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Siapa? Najrin, silakan. Apa ciri-ciri teks eksplanasi? Apa ciri-ciri teks eksplanasi? Siapa yang mau menjawab? Oh ya, Rehan. Ya, bagus. Rehan sudah bisa menjawab dengan baik. Ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Apa Randy? Siapa tahu padamu listrik? Ya, baik. Siapa yang mau menjawab? Rifki ya. Siapa? Michael Faraday. Bagus. Ya. Selanjutnya ada yang masih ingin bertanya? Indra. Ada berapa jenis rangkaian listrik? Ada berapa jenis rangkaian listrik? Siapa yang ingin menjawab? Oh, silakan. Rangkaian seri dan paralel. Ya, bagus. Ada lagi? Sandi. Apa pengaruh ditemukannya listrik bagi kehidupan? Siapa yang akan menjawab? Dijam. Ya. Pengaruhnya sangat penting karena kita dapat banyak mendapatkan kemudahan. Ya, bagus sekali. Nah, berarti kalian sudah dapat menyimak video pembelajaran ini dengan baik. Nah, sekarang kalian akan berkolaborasi, berdiskusi dengan teman kalian untuk menyelesaikan masalah, melakukan percobaan, membuat rangkaian listrik sederhana dan melakukan wawancara. Sebelumnya kita lakukan games dulu. Silakan kalian semuanya. Kita akan lakukan permainan memilih teman. SD 1 Cirai kelas 6. Nasionalis, cerdas, terampil, gembira. Yes. Nah, baik, kita akan melakukan satu permainan untuk memilih teman dalam kelas. Coba kalian lihat instruksi dari bapaknya. Anak-anak, cari teman sebanyak 4. 4 ya, 4 jangan lebih, jangan kurang. Ini ada 4. Lihat ini. Ini 2. Ini kuring. Ingat ya teman-temannya untuk mencari teman di kursi. Silakan mejanya untuk dipersiapkan. Sekarang kalian akan berkolaborasi dengan teman kalian ya, bekerjasama untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua untuk melakukan nanti percobaan sederhana merangkai listrik. Dan yang ketiga melakukan wawancara dengan guru. Nah, sekarang kita akan membagikan LKPD-nya. Silakan kalian pahami cara mengisi. Nama kelompoknya apa? Terus anggotanya siapa? Tulis ya. Jangan lupa. Setelah menulis identitas kelompok, kalian analisis teks eksplorasi tentang ilmiah, yaitu listrik mengubah wajah dunia.
Silakan kalian analisis bersama teman kelompok. Selanjutnya nanti kalian akan melakukan percobaan membuat rangkaian listrik sederhana yang disusun secara seri. Kalian akan mencatat nama komponen dan fungsinya. Dan terakhir kalian akan melakukan wawancara kepada guru tentang pengaruh ditemukannya listrik terhadap perubahan sosial budaya masyarakat Indonesia. Saklar bergunanya untuk tanda. Fungsinya juga mengetahui ketegangan kembali. Lempengan itu mengganti kabel. Nah, anak-anak, kali ini kalian akan membuat rangkaian listrik sederhana yang disusun secara seri. Nah, perhatikan ke Bapak. Alat yang dibutuhkan itu yang pertama gunting, yang kedua, pengaman, selanjutnya bahan yang diperlukan. baterai, Yang pertama, baterai, kemudian ini apa? Selanjutnya, nah, itu yang rangkaian alat yang dibutuhkan untuk melakukan percobaan membuat rangkaian listrik sederhana. Nanti kalian akan merangkai rangkaian secara seri. Hasilnya nanti akan seperti ini. Ya, nanti secara bergantian kelompok untuk merakit rangkaian listrik secara seri. Ini rangkaiannya seperti ini. Rangkaian secara seri.
Ayo kerjasama. Jangan hanya mengatur. Dengan muka lagi. Ya, terus. Silakan kelompok. Jangan sudah di teks nyala tidak? Nah, nyala ya? Terima kasih. Silakan bersama merangkai. Ini kelompok kita. Kelompok 4. Kelompok lain. Ada. Sabar. Kalian sudah berhasil merangkai rangkaian 6 seri. Selanjutnya kita akan melakukan wawancara dengan guru terkait pengaruh ditemukannya listrik dalam perkembangan sosial budaya masyarakat Indonesia. Silakan kalian siap-siap dengan menggunakan teks pertanyaan yang sudah ada ya. Maaf mengganggu waktunya. Kami mendapatkan tugas dari Bapak Guru untuk melaksanakan wawancara tentang pengaruh ditemukannya listrik.
Menurut Ibu, bagaimana penemuan listrik untuk kehidupan sehari-hari? Listrik merupakan penemuan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Jika tidak ada listrik, kita akan menemui banyak kesulitan menjalani aktivitas sehari-hari. Ceritakan pengaruh ditemukannya listrik terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia. Listrik itu sangat berperan penting terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia. Contohnya, sebelum ditemukan listrik, yang pertama itu belajar di malam hari tidak nyaman karena kurang pencahayaan. Aktivitas bekerja tidak dapat dilakukan di malam hari karena gelap. Yang ketiga, menanak nasi menggunakan tungku. Yang keempatnya, komunikasi hanya dilakukan dengan tatap muka dan melalui surat. Yang kelimanya, penerangan hanya menggunakan lampu minyak. Terima kasih atas informasi dan waktunya, Bu. Iya, sama-sama. Setelah kalian melakukan wawancara, sekarang kegiatan adalah melakukan presentasi hasil pengamatan kalian. Untuk presentasi, Bapak persilahkan ke kelompok pertama, kelompok Sandi. Dan nanti persiapkan untuk kelompok Aini dan teman-teman. Suaranya yang keras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ini setelah wawancara. Listrik. Sebelum ada listrik, kedatangan keterangan listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ada listrik apa? Ya. Kasih pada ya. Oke, keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini anak-anak presentasi untuk kegiatan hari ini. Bagaimana menurut kalian kelompok Aini dan kawan-kawan? Ada komentarnya? Jelas ya? Nah, dan kelompok Sandi dan kawan-kawan? Bagus. Bisa dimengerti? Bisa. Ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan SBQ. Masih ingat nggak yang konsentrasi? Tang, rek. Kita lakukan SBQ supaya relaksasi otot kita
akan membuat kesimpulan untuk materi pembelajaran hari ini. Eksplanasi Ya, eksplanasi itu apa? Eksplanasi itu digunakan untuk menggambarkan peristiwa atau fenomena alam. ya digunakan untuk menggambarkan peristiwa atau fenomena alam. Yang kedua apa kira-kira? Rangkaian listrik. Kesimpulan pembelajaran ini. Apa sih? Rangkaian listrik. Rangkaian listrik. Rangkaian apa saja? Seri disusun secara sejajar, sedangkan rangkaian paralel disusun secara berderet. Ya, rangkaian listrik itu ada dua macam. Ada rangkaian seri dan paralel. Rangkaian seri disusun secara Sejajar. sejajar, sedangkan rangkaian paralel disusun secara berderet. Selanjutnya, listrik sangat penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Ya, karena kita akan mendapatkan banyak kemudahan ketika listrik ditemukan. Sebelum adanya listrik kita kesusahan untuk menanam nasi, menyetrika, untuk menyimpan makanan supaya bisa bertahan lama, untuk berkomunikasi jarak jauh hanya menggunakan surat. Nah, dengan ditemukannya listrik akan terasa lebih mudah menjalani aktivitas sehari-hari. Nah, itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Bapak yang tanya, apakah kalian merasa senang? Senangnya kenapa? Karena pembelajaran Pembelajarannya kenapa? Seru. Terus apa lagi? ada Ada permainan terus? teman-teman. Gunakan apa? Video pembelajaran. Ya. Nah, untuk mengukur sejauh mana pencapaian kalian, Bapak akan membagikan soal evaluasi. Silakan duduknya bisa kembali di tempat masing-masing. Silakan kerjakan secara mandiri. Jangan dikontek. Sudah selesai, anak? Silakan diterima. Nah, sebelum kalian pulang, kita menyanyikan lagu nasional Indonesia. Silakan kalian berdiri. Untuk tindak lanjut, kalian nanti akan bekerja sama dengan orang tua kalian. Mati beragam benda yang ada di rumah, ya, benda elektronik yang menggunakan listrik dan tuliskan juga manfaatnya. Amati juga lampu-lampu yang ada di rumahmu. Apakah lampu-lampu tersebut menggunakan rangkaian seri? Nanti tuliskan mengakhiri pembelajaran ini kita membaca doa. Untuk memimpin doa, Bapak persilahkan kepada Kesa. Sebelum kalian pulang, Bapak ada sebuah cerita. Bentar ya. Pada waktu Bapak masih sekolah SD, Bapak punya teman seorang perempuan
Tuhan yang diciptakan kurang sempurna. Dia kakinya itu tidak sempurna seperti kita. Namun ada hal yang Bapak kagum kepada dia. Yang pertama, dia bersemangat dan percaya diri untuk bersekolah setiap hari. Dia rajin berangkat sekolah meskipun kakinya ditopang oleh tongkat. Dan kalian tahu perjalanan dari rumah ke sekolahnya itu mencapai 400 meter jauh. Tapi dia itu sangat rajin bersekolah. Dan satu hal lagi, dia itu termasuk murid yang berprestasi, mempunyai peringkat 2, peringkat 3 di kelasnya. Nah, pembelajaran atau hikmah yang dapat kita kutip dari cerita tadi bahwa keberhasilan itu bukan dimiliki oleh orang kaya, tetapi keberhasilan adalah milik orang yang mau berusaha dan bekerja keras. Semoga kalian dapat termotivasi dengan cerita tadi. Ya, baiklah anak-anak, Bapak cukupkan sekian pertemuan kali ini. Bapak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala kekurangannya. Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.